fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya Maha Suci Tuhan daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya sidin dan atau di dalam hukumnya sidin. Sidin begawi Maha Suci daripada mengambil faedah. Sidin menurunkan hukum, Maha Suci daripada mengambil faedah. Begawi atau berbuat, Maha Suci daripada mengambil faedah, yaitu misalnya mengolah dan menjadikan Allah akan awan agar kawan mengulah akan hujan. Jadi amun Tuhan kada mengolah awan, kada kawan sidin mengolah hujan, maka Tuhan mengolah awan tadi mengambil faedah, yaitu Tuhan bergantung kepada mengolah awan tadi dulu, hanya kawan mengolah hujan. Artinya ada kapal laut Tuhan menghujanakan, amun ada kawan mengolah awan. Maha Suci daripada itu. Contoh kedua, orang atau manusia diulah oleh Allah Ta'ala, ada laki ada bini. Maha Suci Tuhan mengambil faedah. Artinya Maha Suci Tuhan mengolah laki bini itu supaya kawat berolah lagi. Artinya amun ada mengolah laki bini, Tuhan kada kuat mengolah bayi. Apabila ada laki dan bini, hanya kawat sidin mengolah bayi, maka Tuhan mengambil faedah mengolah laki dan bini tadi, maksudnya bergantung kepada laki dan bini tadi. Mun kadada lelakian kadada bebinian, kada kawat Tuhan mengolah bayi. Maha Suci daripada itu. Itu contoh kedua. Mangka tiga, Maha Suci Tuhan berolah obat supaya kawan menyembuhkan. Artinya bila diulah sidin obat, hanya kawan menyembuhkan penyakit. Bila ada diulah sidin obat, ada kawan sidin berolah sembuh penyakit. Berarti Tuhan itu bergantung menyembuhkan penyakit lawan obat. Maha Suci daripada itu. Satu, yang perlu kita paham. Betul kan? Dua, yang perlu kita paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengolah hujan. Adakah awan? Adakah awan? Munsidin hendak jadi, itu kita tahu, itu kita kenal. Ayat itu Tuhan nanti bersama. Adakah lakian binian? Adakah lakian binian? Munsidin hendak mengolah bayi, jadi. Adakah obat? Adakah obat? Munsidin hendak menyembuhkan, jadi. Itu Tuhan yang kita kenal. Paham dulu tak? Betul kan? Ya. Satu tadi, Tuhan berolah awan, Maha Suci mengambil faedah. Arti mengambil faedah, Tuhan mengolah awan ini supaya kawat mengolah hujan ini
maha suci. Ada mungkin kayak itu Tuhan, karena amunnya kayak itu bergantung berarti Tuhan lawan-lawan hanya kalau Allah lawan ya, maha suci kayak itu. Dua, adakah awan, kadadakah awan mun sidin hendak menghujanakan apa? Hujan. Paham? Paham nggak? Tiga. Allah mengolah awan itu kenyataannya. Ada hujan setelah mendung, gitu ya. Maka dinamakanlah mendung dan awan ini bukanlah mengambil faedah, tapi namanya dalam ilmu tauhid hikmah. Arti hikmah, Tuhan mengolah awan itu Tuhan hendak menghujanakan dengan awan. Tuhan hendak ujar Tuhan, aku ini Tuhan, aku hendak menghujanakan berawan ada awan. Aku ini Tuhan ya Tuhan, aku ini maulah hujan berawan ada, mun aku hendak menghujanakan apa? Hujan. Tapi aku hendak ya Tuhan, bahwa aku mau hujanakan, aku lah awan dulu, tapi aku ada tergantung awan. Adakah awan? Adakah awan? Awan kayak aku, cuma aku hendak bahwa olah awan ini cadar olah nama hujan, bukan berarti ya Tuhan aku tergantung awan. Ada tergantung awan, ada di Tuhan. Aku tetap pada keadaan diriku sebagai Tuhan. Adakah awan? Adakah awan? Mun aku hendak menghujanakan ya. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi biar Tuhan, aku hendak bisa, aku hendak apa? Baulah hujan ini dengan diulah awan dulu. Nah ngarannya Tuhan baulah awan, sidin hendak menghujanakan itu dengan awan, ngarannya awan itu hikmah. Paham? Paham gak dulu? Mustahil awan itu dingarani gorok atau mengambil faedah. Nang bujurnya awan itu diulah adalah hikmatnya. Jadi bila mendung pertanda apa? Begantunglah Tuhan lawan awan tadi. Adakah awan? Kadadakah amun Tuhan hendak menghujanakan jar Tuhan aku tuh kayak itu. Diriku sebagai Tuhan hendak mengolah hujan itu adakah awan? Kadadakah awan? Amun aku hendak jadi, tapi aku hendak bahwa baulah hujan ini aku hendak dengan sabab awan. Maka ngarannya si awan ini dalam bahasa tauhid hikmatnya. Jelas? Paham? Paham gak dulu? Nah, Tuhan baulah nasi, ujar Tuhan. Unda menganyangakan orang, unda tujak hanya hendak menganyangakan biar kada benar nasian. Kawai, itu unda. Itulah unda sebagai Tuhan, ujar Tuhan. Unda bila hendak menganyangakan orang, unda kanyangakan makan ke orang tua. Kada, jadi ya kanya kada ada penghalang bagi unda. Nah cuma unda hendak bahwa baulah nasi, unda tuh hendak kanyang tuh sababnya nasi. Maka unda baulah nasi ini bukan perlu sama nasi, enggak. Tapi Tuhan hendak maulah sabab yang melahirkan akibat. Diulah nasi ngarannya hikmah, melahirkan kanyang. Maka sungguh
luar biasa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ketika lampu pajah, kipas angin kada bejikir, pina panas, mulai dari kipas sampai kepada kitab nang dikipasakannya, ya kan? Kuasai Tuhan mendinginkan pian-piannya biar kada melewat napa. Tahu kita Tuhan itu ujar kita bila hendak mendinginkan aku biar kada berkipas angin, biar kada berkipas papat, kipas otomatis. Bila pian guring mati kada berpicik-piciknya. Oh bila guring mati kan. Kuasai Tuhan biar pian kada berkipas, tapi ini Tuhan menghendak, buktinya banyala kipas angin. Tuhan hendak beolah dingin itu sebabnya adalah kipas, berarti si kipas angin ini hikmah. Paham? Jadi dingin itu hikmat dari kipas angin. Bahasa orang tasawuf barakat kipas. Tuhan hendak bahwa mengeluarkan berkah dari sesuatu. Barakat kipas angin ada dingin, barakat nasi ada anyar. Paham? Barakat obat ada nah, ngarannya si obat, si kipas angin itu ngarannya adalah bahasa tauhid hikmah, bahasa tasawuf barokah. Nah, mudahan paham dulu. Pian hendak menatak daging, ujar pian, aku tahu Tuhan memagedakan daging ini biar kada belaladingan. Kada apa-apa. Jar Tuhan, unda katakanlah daging biar kada belaladingan. Yes, kau Tuhan. Tapi Tuhan hendak mengeluarkan barokah, mengeluarkan hikmat, diulah sidin lading tadi nang kita ambil ditatakan ke daging pagat, ngarannya pagat itu barakat lading, pagat itu hikmat dari lading, bukan gorot. Jadi nang ditiadakan ini gorot atau mengambil faedah, nang ditimbulkan hikmat atau barok. Mudahan paham. Mudahan paham. Jadi kita kada mau ubah keyakinan sampai ke mati. Nang maulah sesuatu siapa? Allah tadi maulah sesuatu bergantung lawan benda. Biar kada benda munsidin hendak maulah jadilah. Nang ketiga, Tuhan hendak bahwa beolah apapun dengan sebuah sebab. Maulah sehat ada sebabnya, ngarannya apa? Obat. Obat tadi ya hikmat ya barokah. Nah, maulah bagi ada sebabnya laki lawan. Maulah hujan ada sebabnya apa? Maka kita harus berkeyakinan dengan berubah-ubah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan yang kita tuhankan. Artinya nang maulah Allah tadi kada bergantung lawan apa-apa dan siapa-siapa. Itu Allah, itu cara menuhanakan Allah. Paham? Satu, nang maulah alam siapa? Allah tadi maulah alam tergantung siapa? Kadeda. Artinya adakah sesuatu kadedakah? Kawa aja Tuhan maulah sesuatu. Itu arti menuhanakan. Terus
Allah yang menghendaki. Nah ini harus diturut. Allah menghendaki kalau diapa-apai. Bila maulah hujan pakai apa? Mandong dulu. Bila maulah nang sembuh pakai apa? Tapi Tuhan tadi kada tergantung apa-apa, kada tergantung siapa. Mbak apa ngarannya mandong ini? Hikmah. Mbak apa ngarannya mandong ini? Barokat. Udahan Pak. Ini dulu dasar. Mun kada bisi dasar, rumah tuh kada bisi tihan. Kada mau berdiri, kawai dua berdiri di mana? Di lantai. Bujur ya. Paham? Paham nggak? Ya Allah. Nang diiti itu bini ulun. Timbul karena boleh apa aja guru tadi ya. Kasih mengerti lah lo. Udah mengerti. Kurang nang iya tuh didangarakan pandir nina. Biar kada perlu melihat ulun kada usah. Asal mendengar demi kenapa pigim goreng. Jelaskan. Pian kabur mata bekiau napa? Mola bekiau ember. Ada di situ kalau ada hikmatnya. Nang dikiau siapa? Kacamata. Di dalam kacamata tuh ada hikmah. Di dalam kacamata tuh ada barakat yang dikehendaki oleh Allah. Buktinya bujur, bapang pasang kacamata pian kah marina. Asalnya siapa nih pandir kada orang nggak saling memasang kacamata pian kah marina ya. Paham lagi guru? Paham aja? Paham lagi guru? Paham bahwa ulun gak ada paham. Nah mudah-mudahan paham. Nah itu sekalinya Tuhan bergawi itu Tuhan. Jadilah pertama sidin bila maulah bayi kan kada harus ada laki ada harus sidin langsung gin baulah jadi ya. Jadi ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Tuhan bila ulah hendak berolah sesuatu jadi habis saya. Kedua, Allah kada memerlukan benda latihan lawan binian. Adakah binian tuh lawan latihan? Kadadakah latihan lawan mau bayi itu napa? Nang ketiga, ini kesempurnaan meminandui Tuhan isa kalinya bujure Tuhan tuh kada perlu lawan laki dan bini. Bujure Tuhan tuh kada perlu ada lakian ada bini. Cuma nih masalahnya sidin han diulah sidin lakian, diulah sidin binian, mencongol bayi. Itulah bila bayi itu lahir ada pulang disuruh semua ada hikmatnya. Dimandii dulu lawan banyu apa? Banyu nang jangan dingin benar jangan panas mana jangan bayi mandi lawan nang menggurak diazanakan sudah berhasil di mana di telinga kanan. Nang maazanakan siapa? Lalaki yang amonnya ada, munnya kadidah paksa bini maka apa lagi? Menghadap ke kiblat, jangan membelakang kiblat. Parakakan muntung ke telinga kanannya. Allah Akbar. Kayak itu aja apa sama kayak ajan di masjid. Kalau lawasan berpikir talinya dua segini.
nyaring juga mau tekipik bayi akbar Allahu akbar umat bayi gaganang kalinya udah lahir santai ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ya Allah sholat astagfirullah ada suah ajan ada bisa ajan ini kagak bisa nah ajan juga karena hanyar tuntong azan komat di sebelah mana kiri Allah tuntong komat dah kan bisa sembayangan lah kalau emang umumnya ratakan saja lupa iyanya hanya baca akan inna anzalna dulu sekali barang atau 7 kali sekali barang bismillahirrahmanirrahim inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr sampai habis diopakan ke telinganya kalau sah gancang tuli pulang kena ulang hanya qul huwallah 3 kali dah itu kan. Nah setiap bayi lahir dibacakan kayak itu. Ini ada mengandung hikmat. Ini ada mengandung rahasia. Di antara rahasianya orang yang lahir pemulaan yang didengarnya Allah mudahan mati beriman. Si bayi ini nih kan Allahu Akbar pemulaannya. Nah dibacakan inna anzalna supaya ini kada melakukan perjinahan seumur hidupnya. Dibacakan qul huwallahu ahad supaya hatinya kuat mengenal dan meminandui Tuhan. Sudah barakahnya itu nah mudahan anak selamat. Apalagi anak lebihnya umur sudah berapa kena 17, 18, 19 tahun maklum di zaman uye ini ya lo kok jangan nanganom umur 50 ya Allah pacaran lawan kai turun ke majelis nang kai apa di luar sih di duduk ini di dalam maka mah ini nih lawan kai jangan bulik yang lakut Masya Allah ini gaul adalah itu yakin banget ya yakin banget berarti tak kasaktian pada ulun lah tak kasaktian pada ulun jadi jeneng kayak kada bulik kada madangnya karena mbak kita pengajian makanan soto oh ya Masya Allah kada awal makan nang model tuha bagilim sidin menini baginjut berjalan baginjut turun ya Rasulullah kawin gini lagi dalam air itu aduh saya istiharah gini lagi sudah malam Jumat pun aja banyak orang di bawah pohon-pohon situ ujar ulun ini kan melihat juga mata batijim dudukan di bawah pohon tuh sejadah di bahu duduk sejadah di bahu yang lawan pacar digan udahan kita pacar hidup selamat dunia akhirat bepacaran jadi jenang diniannya inggih ya ulun gantungkan hidup ulun lawan tiang oh bila tiang tercabur ulun mati di bawah pohon situ dudukannya kena mau neng
tahu panglah jalan rumahkan pengajian. Assalamualaikum. Batis bepair aja pair batis mereka orang setrok. Salam. Mbak apaan gitu. Serang baik. Kada mungkin pangnya madahkan guru jago bacaannya di dalam. Karena disuruh bansar berjalan sekalinya bansar memang bacaan. Naliham menagur kadang bansar kada mau nyoba pacaran ya bansar. Nah paham, mudahan mengerti. Nang kaya itu sekalinya Tuhan begawi, bukan Tuhan bergantung dengan sebab, tapi Tuhan memang mengolah sesuatu memakai sebab. Dingin terasa karena kipas angin, sembuh penyakit karena obat. Bukan Tuhan bergantung lawan obat, bukan pula Tuhan bergantung lawan kipas angin. Tetapi ingat, ini kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanyang memang tanpa nasi Tuhan kuasa, Tuhan begitulah Tuhan adanya. Tapi si hendak pakai nasi. Kata kawai. Jelaskan dulu tak. Insya Allah ada waktunya kena sampai masanya sudah paham mengerti dasarnya. Hanya kita kayak apa cara mencintai baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arti cinta yang sebenar-benarnya, supaya hati ini bisa mencintai Nabi, merindukan Nabi, memuji Nabi siang dan malam. Tidak ada di hati selain cinta kepada Nabi, tidak ada di hati selain rindu kepada Nabi, tidak ada di hati selain kagum dan memuji Nabi. Pagi, sore, siang, malam, bahkan ketika orang membaca salawat bergetarlah jiwanya, walaupun inya kadang mengerti akan artinya. Apabila nama kekasihnya disebut, bergetarlah hatinya, walaupun maknanya tidak sempurna dipahaminya. Dia hanya tahu nama kekasihnya disebut. Nama Rasulullah, nama kekasih Allah. Kerinduannya ingin bertemu di dalam mimpi tidak bisa ditahan-tahan lagi. Siang malam yang diinginkannya hanya satu, kapan melihat muka yang paling tampan, kapan bisa bertemu dengan kekasihnya Allah, walau permintaan itu dikabulkan hanya di dalam mimpi. Beruntung orang yang telah melihat di dalam mimpi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melihat Rasulullah di dalam mimpi, insya Allah akan melihat Rasulullah di alam jaga di dunia ini juga. Kalau di akhirat itu pasti. Yang mimpi, yang enggak mimpi pasti melihat sama Rasulullah. Tapi yang bermimpi di dunia ini suatu saat sebelum ajalnya tiba, dia akan melihat matanya ini yang telanjang di alam jaga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila di dalam mimpi dia melihat wajah tampan, muka yang menyenangkan dipandang, dan beliau yang ngomong atau
orang lain yang memberitahu itu Rasulullah, maka benar mimpi itu adalah bertemu dengan Rasulullah. Jar urang tuna Rasulullah, jar urang Rasulullah akan datang. Sekalinya melihat itu orangnya, berarti itu Rasulullah. Atau beliaunya yang ngomong aku Rasulullah, berarti mimpi itu wujud. Jelas? Paham? Apabila pian bermimpi melihat Rasulullah maaf muhasidin kaya warik, maka pian yang bahlak kaya warik. Karena Rasulullah bagaikan cermin. Kalau yang bercermin itu mukanya putih, maka yang nampak dalam cermin warna putih. Kalau kita warnanya hitam memakai cermin, makanan di dalam cermin tadi apa juga warna? Hirang juga. Kalau kita melihat itu jerurang Rasulullah tapi muka kayak warik, pertanda kita akhlak kayak warik. Warik itu apa? Katujuh meiji-iji, meluluh, mehina, atau muha kayak buaya, atau kayak napa tikus. Tikus orang sunyi nyar menyelungkar, panci orang, baras orang, buah orang. Orang itu bisa aja bang, bila bata tapas laki yang diambil duitnya, selawar laki yang bata tapas kayaknya ada duit 500.000 buat hanya ke kantong. Cari laki adalah dia laki melihat duit, ada yang gini. Kenapa jadi kata ada deh? Berdusta. Han kalau mimpi Rasulullah muha kayak tikus, piannya nak kayak tikus. Duit laki diambil. Satu, jangan dikira oh Rasulullah lah muhasidin kayak tikus ya. Itu pian menampakkan kemungulan pian. Kepada orang misalnya belajar melihat Rasulullah malam tadi, masya Allah, luar biasa Rasulullah muhasidin kayak tikus, luar biasa. Mongol. Pian sama bapada ahlak pian kayak apabila suatu saat pian mimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, mukanya kayak seseorang yang pian kenal, maka dialah ganti Rasulullah di alam semesta. Siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, apabila ada mimpi itu Rasulullah ujar orang, maka sekali pian lihati, masya Allah dia pian ading pian sekalinya, maka itulah gantinya Rasulullah di alam semesta. Disinilah tersebut di dalam kitab, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa bersalaman dengan ulama sama bersalaman dengan Rasulullah. Ulama yang bagaimana? Ulama ganti Rasulullah. Barang siapa memandang orang alim sama memandang baginda Rasulullah. Mudah-mudahan hati yang hadir terutama yang mendengarkan di sini dan di radio, mudah-mudahan ada rindu kepada Rasulullah. Wajah memang sama, mata dua, hidung dan bibir, tapi Rasulullah manusia paling tampan di alam semesta. Rasulullah itu diulah Tuhan mengkaya sidin nang hendak bentuk muha kada Tuhan hendak modelnya. Betapa hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berjalan dengan orang tinggi, beliau pun seperti orang tinggi. Bila berjalan dengan orang biasa, beliau tidak menampakkan ketinggian beliau, tapi bila beliau duduk, bahu beliaulah yang paling tinggi. Lalat kada pernah hinggap di batang tubuh yang mulia. Beliau seumur hidup kada pernah menguap. Itu Rasulullah. Bila orang menguap itu harus ditukupi tangan, karena menyakat dari tukupi tangan berjurut iblis masuk. Siup kawan dihiga. Lalat kada pernah hinggap di batang tubuh yang mulia, karena lalat biasanya ada najis di kakinya. Tuhan yang menjaga. Semua binatang buas gak ada yang berani melukai apalagi sempat menggigit batang tubuh yang mulia.
Beliau melihat ke depan sama dengan beliau melihat ke belakang. Artinya saat beliau melihat ke muka, beliau pun mampu melihat ke belakang. Di saat beliau menjadi imam, beliau ngomong, yang di belakang rakaatkan saf, yang di kanan maju. Padahal beliau menghadap kiblat. Karena beliau melihat muka, beliau pun melihat belakang. Kotoran beliau suci. Tidak ada najis dalam agama. Bagi beliau, kotoran beliau itu Allah suciakan. Bahkan ada sahabat yang meminum kamihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengucuk darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana yang gak rindu sama Rasulullah? Laki-laki perempuan mana yang gak rindu ingin bertemu dengan Rasulullah? Mudah-mudahan. Yang dalam syair, inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Ya Allah, ulun ini bilang ketujubanan, mengingat, menyebut, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir muhibban, bashir muhibban. Tolong hibur hati yang sedang merindu ini. Tolong senangi hati yang sedang merindu ini bertemu dengan orang yang dia rindukan, walau biru'yah. Sekalipun pertemuan itu hanya sebentar di alam mimpi. Mudahan semua yang ada rindu dengan Rasulullah. Mudahan hendak berdapat. Dan untuk bertemu dengan Rasulullah ada rindu dulu. Orang nang rindu itu insya Allah terdapat. Kayak pian juga telah menggalang taruh lawan hantu, akhirnya mimpi hantu. Menangaran ucap tulung mengaran laki tak kacut bangun. Ada apa jenang laki? Tulung nyari mendengar boring. Sali bangun, astagfirullahaladzim. Kenapa jenang laki dihaga hantu? Kayak apa hantunya? Pas kayak muhabiannya. Muha laki kan masih pas karena kayak muhabiannya. Hujan nang laki, jangan dihadang mencadar muha kayak aku juga. Terus sama itu menyinggung aku, bahwa itu nggak dihendak lawan aku. Bakal lahian mbah mimpi. Ngomongnya mbah mimpi bakal lahian. Cakep berenanya, mimpi dihual. Timbul kada bataguran lebih hari 3 malam gara-gara mimpi itu ya. Mimpi hantu nih, rakyat. Bermimpi ya lah, biasanya orang anak pulang ke Mekah kalau mau mimpi kan. Lalu bermimpi ya tawaf di Jamban. Banjir juga mau kita asa tawaf ya. Keganangan pang sudah hendak napa ke Mekah. Apa nang ada di otak kita ini biasanya itu nang apa timbul. Nah, supaya kita bertemu Rasulullah walau dalam mimpi, rinduakan dulu. Jadi amalan nang supaya bertemu Nabi ya salawat apa tuh penunjang aja lagi. Hati ini dulu berinduan lawan siapa? Lawan Rasulullah. Jangannya di kutub utara situ aja kita datangi. Jangan di atas langit yang pertama tapi ada orang kita datangi. Kada perlu kata Allah, Rasulullah dekat dengan kamu. Tinggal dinding penghalang yang membuat kamu nggak bisa melihat sama Rasulullah. Rasulullah itu ada di mana-mana. Rasulullah itu ada di setiap waktu dan saat. Kalau seseorang meninggal walaupun berimbai matinya belima, maka matinya itu pun dicabut oleh malakal maut. Malakal mautnya satu, nang mati belima. Berarti malakal maut ada di mana-mana. Di Halabiu, di Kandangan, di Barabai, di Jakarta, di Surabaya, di Makkah, mati beimbai belima. Maka beimbai matinya berarti itu kan kabutnya ada di mana-mana. Amun misalnya sini ke Halabiu dulu,
Mbak halagyo bededes kaberede. Batu bededes karanyo. Tahangkop-hangkop sidin bejalan. Batu hanyar ke Jakarta sidin bapak pesawat. Batu pulang ke Surabaya mengada tiketnya. Batu pulang ke Makkah sidin menghadang antrian pesawat. Kadangnya nangka itu kan. Di mana-mana ada malakal maut. Tuhan beri kuasa. Rasulullah pun ada di mana-mana. Biar ya. Nah, meninggal pian kena Rasulullah dalam kubur itu datang kan. Jadi jarmun karena nakir, siapa laki-laki ini? Ini laki-laki ini siapa? Ujar kita tak ada tahu je. Siangnya asal ada suah melihat aku orangnya. Siangnya siang yang itu maksudnya siapa nenek? Siangnya jurai siang ada malam pagi ahad. Siangnya takut jatuhnya mungkar nakir. Kenapa? Menghina Nabi. Semua orang tahu sama Rasulullah. Kenapa ini tahu? Di sini berkubur, di sini berkubur, di sini berkubur. Rasulullah ada di setiap kubur itu. Orang menalakin orang cak duduk bersila menghadapi lawan batu nisan biasanya. Wahai utuh bin ini misalnya. Mudahan nyawa disayangi Tuhan sebagaimana nyawa waktu di dunia Tuhan juga menyayangi. Maka di dalam kubur ini siapa pun lagi menyayangi. Kami semalam kikisahnya aja menyayangi. Kikisahnya aja karena kami bergerak Tuhan menggerakkan. Kami berdiam Tuhan mendiamakan. Kami menjulungi duit Tuhan yang menolongi. Berarti Tuhan yang menyayangi nyawa di dunia semalam. Maka itu juga di dalam kubur ini Tuhan juga menyayangi nyawa. Nah, mendengar muka si mayat batu berduduk lalu mendengarkan berduduk ya duduk awal guru mayat berduduk maka tabeli halus ini guring di gelamari guring tak aja gitu dalam mimpi itu tak aja aja lah laju luas alam mimpi itu baru alam mimpi belum alam akhirat. Jadi jangannya guru kah menalakin bila datang kena mungkar lawan nakir jangan menalakin jangan tukutan nyawa jangan gugup apalagi siup santai aja muanya jangan murid. Bila inya bertakun siapa Tuhan nyawa jawablah Allah. Bila inya bertakun siapa Nabi nyawa jawab Nabi Muhammad. Bila inya bertakun apa imam nyawa jawab Al-Quran. Bila inya bertakun kiblat nyawa sembahyang kemana baik Allah. Bila inya bertakun ding sanak nyawa tuh siapa semenyaan orang Islam. Siapa bapak nyawa dalam agama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bapak dalam agama dan Nabi Muhammad ini terlahir zuriatnya dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi Yusuf terlahir dari zuriat Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Nabi Ibrahim terus melahirkan terlahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam istilah agama Yusuf Mesir adalah anaknya Yakub, adapun Yusuf Mekah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila ia bertakun siapa abah nyawa dalam agama jawablah Nabi Ibrahim. Nyawa mati ini apa nyawa pingkuti? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa mayit kita laksanakan? Ini lagi bingung. Orang baru datang ke Jakarta bingung. Paksa ada nang menuntun nang ambil tanya man juga sedikit. Seorang ini kata bisa berpandir orang hulu sungai ya pulang. Berbetakun lah di sini. Amana keluar datang. Apa tadi? Apa bu? Kemana? Keluar datang di sini. Apa bu? Ada mengerti kemana? Sidin pulos bahasa halabiu. Berbetakun lagi sini keluar datang kemana? Nah dia nang bubuhan taksi. Camuh bahasa nang apa nih? Mun ada nama menontonakan kan nyaman. Hah, si Dini pulang buri juga di taksi mana Munas di sini. Munas mencari Munas. Jadi supir taksi Munas nang mana pulang Munas pengnyambat. Mun ada nama membawa nyaman lah. Apalagi karena dikubur tuh ada nama ambil. Datang ambil. Assalamualaikum, salam kita masuk. Hendak datang bukan nakir, jangan bukan nakir ke dewan nih. Nama ambil ada. Sia-sia kita kira mana punya. Jadi dia mungkar soal nama lain, pak soal nama lain gini sia-sia aja. Bikin kita sudah lapor lontong Tuhan ada orang tuh menulun mana pun sia-sia juga. Ya minta Tuhan orang datang itu bapak dah dulu lo nunda. Ngarannya siapa? Ya jurang bila bakubur tuh batatai kalau orang soleh, bapak parah kalau orang soleh. Di kuburan ya Allah batatai bubuhan nang. Di paparaki orang soleh, ya Allah ada syafaatnya kita ini sudah ya Allah sembahyang tapi karuan, puasa tapi karuan. Sudah nyenang ngaran bawirid bajikir nang itu Quran waya-waya 5 tahun yang kita buka. Itu gini membuka Quran tuh nak mengawinkan anak beneran. Pertama mencari Quran, hanya bercari nang kambang payung. Begini bakulah dia sudah Quran. Mbahnya sudah bertamatan pernikahan, anda pulang Quran di atas lamari. Kita buka juga Quran kenapa gerang? Mandak duit bang di situ. Karena bila mandak di lain kita mau bilang mun mandak di situ aman. Itu benar itu buka Quran. Ada juga nang hari-hari terjapai Quran berjualan. Membaca ada. Kita nanti pengoler ini turun ke majelis jam 9 belikan jam 8 turun nah ya Allah coba aja sampai jam 11 ada nang rabahannya rakawa beribadat kepina belalawas apalagi bebinian nih ya ada hawanya nampina belalawas setelah udah ada gelisah tak gelisah duduk gelisah bersandar gelisah sudah mengerti bimbah menonton film India kan itu boleh. Nang ditonton tuh kucik-kucik tahi. Imbas sudah pengajian makanya nalah bila sudah sejam larut tuh sudah. Asa kayak apa kan hayabang dah utak terus ke kemari. Tapi bubuhan pianik ada ini. Ada lain. Ada sarlon aku ya. Turun sungsung. Subuh turun sudah supaya duduk di muka bapak dah lawan laki itu bapak dah dulu ulun yang turun subuh kenapa jangan laki anak duduk di muka ulun bila kada mendengar parak ulun berpah bila jauh turun guring jangan laki aja mun laki begini yuk kesian laki bangun mana bini kok hilang bini hati banyak kada belingir nasi kada bemasak ujar nang laki masya Allah asa kada babini hidup nang kaya ini nasi kada bemasak banyak kada belingir buka tuh tudung betulis maaf ulun turun ke pengajian itu Jakarta saja nang kaya apa ulun hendak bemasak beresnya habis kayak
ulun hendak menjarang banyu gesnya habis tiwas pian engken belak-belakan bener mandini luar di bawah tutudung bandak sandal jepit bila pian hendak makan ikut sandal jepit begini ini perlunya kayak itu karena boleh coba dulu guru tadi wajah umanangan mengesah lucu itu wajah padahal lucu biasa aja janganlah lucu benar guru santai aja lah ya lucu itu guru tadi ya Allah udah jenuh ya anak kami wajah mulai rumah itu anak pak kami Allah Masya Allah ada kegampangan melajari lelaki yang lain, melajari bebinian lain. Kalau suah melajari wadah, misalnya jangan mengerti itu. Allahu Akbar. Iyalah. Mudahan ada rindu sama Rasulullah. Mudahan ada cinta sama Rasulullah. Insya Allah ada waktunya, ada saatnya, dan yang sudah dasarnya ada, paham dan mengerti. Insya Allah kita bergamatan supaya ada tumbuh cinta sama Rasulullah. Siapa mencintai Rasulullah, imannya sempurna. Siapa kada mencintai Rasulullah, imannya kada sempurna. Orang mungkin boleh berkata di mulut aku cinta kepada Rasulullah, tapi jalan cinta bagaimana? Orang mungkin bisa mampu berkata aku rindu sama Rasulullah, bentuk rindu yang bagaimana yang diperintah oleh Allah. Cinta dan rindu pertanda iman yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kepada Allah kecuali Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, bahkan dari alam semesta adanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang baca maulid itu asli juga. Setiap orang baca maulid ada perasaan. Kenapa sidin guring? Inni muhibbun bi dzikri Ahmad basyir muhibban basyir muhibban walau biru'ya khairan nawar ilayya ma anta illa amin amin. Mudahan kita dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan sayang dan cinta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ada di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayang kepada kita, beliau cinta kepada kita. Kita mencintai dan menyayangi beliau tidak ada artinya tanpa cinta dan sayang beliau kepada kita. Semoga semua yang ada, keluarga kita, sahabat, kerabat, ada di hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada kita semua di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang Rasulullah, Allah memandang orang yang ada di hatinya Rasulullah. Orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih dan sayang, semua dosanya akan diampuni oleh Allah, seperti bersihnya seseorang bayi daripada dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Naik ke situ aja dulu. Ampun maaf ridha dunia akhirat. Mudahan selamat.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyubal mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun la minta ridha dunia